Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miyadi. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pamulang semester 5. Untuk nomor induk mahasiswa saya ada di 22 10 10 50 45 99. Hari ini saya akan mempresentasikan risiko pasar bank. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk pengertian risiko pasar bank. Menurut Bank Indonesia, risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif yang terjadi akibat adanya perubahan harga pasar, seperti perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau yang disewakan. Selanjutnya, ada pendapat lain bahwa risiko pasar adalah risiko yang muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko pasar mencakup risiko bunga, risiko likuiditas, dan risiko pertukaran mata uang. Maka dapat dikatakan risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh bank yang disebabkan karena perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Risiko yang terjadi secara menyeluruh dan dialami oleh seluruh bank. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko pasar. Menurut Ikatan Bank Indonesia dan Smartmatic dan Hariasasi 2018, setidaknya terdapat ada 4, yaitu ada foreign exchange risk, yaitu risiko nilai tukar. Yang kedua ada interest rate risk, yaitu risiko suku bunga. Yang ketiga ada equity risk, yaitu risiko ekuitas. Dan yang terakhir ada risiko komoditas. Dan saya akan menjelaskan identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Identifikasi risiko dilakukan dalam beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ada menyusun daftar risiko. Lalu yang kedua, ada analis risiko karakter risiko. Yang ketiga, ada analis faktor risiko. Yang keempat, ada daftar sumber terjadi risiko. Dan kelima, ada menentukan approach yang tepat. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, ada distribusi probabilitas. Yang kedua ada nasional risiko, yang ketiga ada sensitivitas risiko, yang keempat ada volatilitas risiko, yang kelima ada pendekatan value at risiko, yang keenam ada matriks frekuensi dan signifikasi risiko, dan terakhir ada analisis risiko. Kemudian saya akan membahas mitigasi risiko pasar. Mitigasi risiko pasar dapat dilakukan dengan cara, yang pertama membatasi jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan. Yang kedua, melakukan hedging atau lindung nilai atas posisi yang diinginkan. Dan yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan appreciate. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pasar. Peraturan Bank Indonesia tahun 2003 menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pasar sekurang-kurangnya mencakup 4 hal, yaitu pengawasan aktif, komisaris dan direksi, kemudian kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Yang keenam itu ada sistem pengendalian internal. Yang pertama itu ada kepatuhan pada undang-undang yang berlaku, kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan internal bank, tersedianya informasi keuangan yang lengkap, akurat, tepat waktu dan guna. Lalu ada kegiatan operasional yang efisien dan efektif. Lalu ada budaya risiko yang efektif pada organisasi bank secara menyeluruh. Selanjutnya ada keseluruhan dengan jenis risiko bank, adanya penetapan tanggung jawab, penetapan jalur pelaporan, struktur organisasi yang jelas, dan kecukupan prosedur kepatuhan. Lalu ada formalisasi kebijakan dan prosedur, pembaruan kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan adanya supervisi. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya. Manajemen risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat adanya perubahan kondisi seperti pasar harga yang berubah ke arah yang merugikan. Risiko pasar mencakup risiko bunga, risiko likuiditas, dan risiko pertukaran mata uang. Risiko pasar sendiri dapat diidentifikasi dan dimitigasi menggunakan pendekatan yang sesuai dengan jenis risiko yang terjadi. Baik,
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.